menemani kawan-kawan semua pada malam hari ini berpetualang di samudra ilmu. Saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kawan-kawan semua, apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari wajah Khair, Masya Allah. Lagi makan. Nggak ada anjing. Dari wajah Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua nampak nih wajah-wajah para pembelajar sejati. Kawan-kawan semua, pada malam hari ini kita akan belajar bersama guru kita, seorang coach yang luar biasa pastinya. Dan nanti, kita punya beberapa peraturan nih. Kita harus sepakati semua. Setuju ya? Setuju? Oke, pertama, ketika nanti materi berlangsung, diharapkan semuanya itu kalau misalnya memungkinkan bisa mengaktifkan kamera, on cam. Kalau misalnya ada sedang dalam perjalanan atau tidak memungkinkan, nggak apa-apa, nggak usah aktifkan kameranya. Tapi agar lebih semangat, lebih baik di on cam. Juga nanti misalnya ada tanya jawab atau ada interaksi, diharap kawan-kawan semua terlibat penuh, hadir utuh, sadar utuh, hadir penuh. Dan ketika nanti kita mulai, nanti di akhir sesi ada Q&A, ada pertanyaan. Di situ kita akan memberikan tiga penanya menggunakan raise hand, langsung ngomong secara virtual, dan apabila ada waktu lagi kita akan jawab yang ada di kolom chat. Itu adalah peraturan di kolom di akhir nanti di Q&A. Jadi kawan-kawan Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, boleh dong kita on cam semuanya. Kita akan ambil foto bareng nih. Oke, semua sudah siap. Biar lebih keren, biar lebih asik. Ayo semuanya ambil barang di sekitarnya yang berwarna hitam, karena kita akan memakai itu untuk foto. Ambil yang berwarna hitam. Ayo, mana yang berwarna hitam? Oke, kita akan foto. Berikan senyum terbaiknya ya. Berikan senyum terbaik. Kita akan foto. Kawan saya yang lain boleh tolong ambilkan fotonya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Kita ke slide yang kedua. Tetap senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya, slide ketiga. 1, 2, 3. Baik. Slide terakhir. Tetap jaga senyumnya, karena nggak tahu ini yang mana ini orangnya. 1, 2, 3. Oke, keren sekali. Baik kawan-kawan semua, ketika nanti kita mendengarkan materi bersama, kawan-kawan dipersilakan, sangat diperbolehkan untuk screenshot atau mengambil video, dan nanti bisa di-upload di IG Story dengan men-tag IG Quanta Edutama, kemudian IG Coach Kodrisyah, kemudian IG Coach Habibie Siregar, Coach Habibie Suhab, maaf. Agar kita bisa menghemat waktu, langsung aja kita persilahkan guru kita ini untuk langsung memberikan materinya yang luar biasa. Juga sebelum itu, kawan-kawan yang lain boleh dong dipakai virtual background-nya agar lebih kompak, lebih semangat, lebih semarak kita menjalani malam hari ini. Baik, kita langsung saja panggilkan kepada coach kita yang luar biasa. Kita barengi dong dengan tepuk tangan yang luar biasa. Dengan Coach Habibie. Silahkan untuk memberikan materi yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih kepada host kita, Bang Irham Syah ya. Naibahu ya Bang ya, Naib ya. Iya, Coach. Oke ya. Nah, jadi dapat gelar baru saya, Habibie Siregar ya. Oke, nggak apa-apa. Saking semangatnya hostnya ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, Bang Rido ya. Ada senior saya di sini, abang saya di sini, Bang Rido. Yang dari kemarin mau kelas NLP nggak jadi ya Bang ya. Iya, Coach. Sibuk di luar kota terus ya tugasnya sekarang ini. Benar. Ini aja masih di Batang Toru. Masya Allah, di Batang Toru masih ada sinyal ya, Bang Rido ya.
Insya Allah. Oke, Bang Doni luar biasa ya, walaupun sampai ke pelosok hutan sana masih semangat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini ya. Salam kenal juga buat teman-teman di sini, Bang Junaidi ya. Ada Pak Nasuha, ya, Bang Ari Musri, Agus Purnomo, Bayu Sekti. Ini Pak Jepri Manurung ya? Siap, gas, keluar. Oh iya, ini senior saya juga ya. Ada Ati Nazrian, junior saya ya di kampus. Yang nggak bisa satu deh ya, yang belum kenal juga salam kenal. Kita sudah bertemu di minggu pertama ya. Di minggu pertama kita bahas materi tentang dan saya ingat sebelum saya lanjut, mohon yang masih mengaktifkan mikrofonnya dinonaktifkan dulu ya, biar materi kita berlangsung dengan hikmah. Wah. Jadi di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang self talk, bagaimana kita berkomunikasi dengan nah, jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, ini saya mau ingatkan kembali bahwa ini series about communication, ya, Quanta series free webinar. Kita bahas tentang komunikasi karena dari berbagai macam pengalaman yang kami alami, baik kami mendampingi individu maupun corporate, permasalahan yang paling sering terjadi itulah tentang komunikasi. Maka di materi pertama kita mengulang kembali bagaimana cara kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Jadi bagaimana kita bisa membangun bisnis yang besar kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain kalau kita juga belum mampu untuk mempengaruhi diri kita sendiri. Maka materi pertama self-talk sudah kita bahas. Nah, ketika self-talk sudah dibahas, otomatis kita kan tujuannya yang kedua pengen mempengaruhi orang lain kan. Namun ketika ingin mempengaruhi orang lain, ingin berkomunikasi dengan orang lain, ingin menyampaikan sebuah pesan pada orang lain sehingga pesan tersebut kita maknai sama, sering terjadi ketidakpercayaan diri. Takut, dia kan lebih senior. Segan, dia kan atasan saya. Wah, di sini ada orang-orang hebat, gimana mau pendapat saya diterima ya? Wah, dia lebih berpengalaman dibandingkan saya. Akhirnya tidak muncul percaya diri. Nah, makanya di pertemuan kedua kemarin yang dibawakan oleh guru saya, sahabat saya, partner saya, Coach Kodrisha, itu tentang ultimate confidence. Jadi nyambung ya teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman selama 1 bulan ini mengikuti 4 sesi ini, wah ini udah keren banget. Karena memang saling menyambung. Yang tujuan akhirnya nanti berada di sesi terakhir nanti Rabu depan. Jadi kalau misalnya pun tidak mengikuti materi yang ini, akan sangat sayang sekali, nggak sempurna dia. Karena tahapan ini memang masing-masing itu ada teman-teman sekalian. Nah, jadi setelah kita sudah bisa damai dengan diri sendiri, kemudian kita sudah bisa percaya diri, dapat memenangkan inner game kita bisa self-talk yang positif, kemudian memvisualisasikan secara positif, sehingga muncul percaya diri. Nah, baru saatnya kita mulai mengkomunikasikan ide kita kepada lawan bicara kita. Bagaimana kita bisa mempengaruhi lawan bicara kita. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya cara-caranya ya. Namun kali ini saya kasih judul adalah 3 jurus. Wah, ya. Artinya ini jurus ini, nggak usah banyak-banyak, 3 aja. Karena kata Bruce Lee, wah, ada yang kenal Bruce Lee di sini? Kalau ada yang kenal boleh acungkan tangan. Berarti Anda hebat ya, pernah bertemu dengan beliau ya. Kenal mungkin enggak, tapi tahu iya ya. Oke. Bruce Lee mengatakan begini, 1 jurus yang diulang 1000 kali, wah, itu lebih powerful, lebih baik dibandingkan dengan 1000 jurus yang Anda pelajari hanya sekali. Oke. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ajarkan 3 jurus sederhana aja. Yang jurus ini jika Anda lakukan setiap hari, saya begini saya gerakan ya. Oke, itu akan menghasilkan sebuah metode penyampaian pesan yang powerful, mempengaruhi orang lain, siapapun bisa Anda pengaruhi rekan-rekan sekalian. Sederhana sekali strategi ini, sederhana sekali jurus ini bisa diaplikasikan ke siapapun yang melakukan ini ya. Nah, baik itu sebagai seorang guru, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai SPV di perusahaan atau manajer di perusahaan, baik itu sebagai suami kepada istri, ya ini semua bisa dipakai. Dan sebenarnya Anda sudah tahu ilmu ini, hanya kita sharing-sharing lagi dan kita perdalam lagi ya. Dan sangat bersyukur sekali teman-teman sekalian, peserta kita full kembali
hari ini sebanyak 100 orang, ada yang berkurang 1, ada yang bertambah 1 ya. Artinya ya sayang sekali ada beberapa teman yang berusaha untuk masuk udah nggak bisa lagi. Maka syukur alhamdulillah, tepuk tangan buat Anda luar biasa sudah mendapatkan kesempatan yang hebat ini ya teman-teman sekalian ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Kita masuk ketika jadi kita sudah bahas tentang self talk, kemudian bagaimana kita bisa percaya diri, dan kini saatnya di sesi ini bagaimana kita menggunakan 3 jurus ini untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi siapapun. Nah, karena di sini sudah mulai kita pengaruhi orang lain ya, karena di self talk dan ultimate confidence kita mempengaruhi diri sendiri kan. Setelah kita berdamai dengan diri, baru kita mempengaruhi orang lain, teman-teman sekalian. Nah, saya akan mulai dengan share materinya dalam bentuk PowerPoint ya. Oke. Nah, jadi bicara tentang komunikasi, maka kita nggak perlu lagi bahas apa itu pengertian komunikasi gitu, nggak perlu lagi kita bahas itu kawan-kawan sekalian ya. Tapi saya ada mendapatkan sebuah quotes yang menarik, yang ini menjadi presuposisi atau prinsip dasar di NLP ya. Karena kalau kita pernah dengar istilah NLP, Coach Kodrisha juga kemarin minggu lalu juga ada bahas tentang NLP, bahkan di hari pertama saya juga bahas sedikit tentang NLP, Neuro Linguistic Programming. Ada kata-kata linguistik ya. Linguistik itu maksudnya bahasa ya. Bahasa atau ya ada kata-kata di situ di dalamnya. Nah, di situ jadi artinya di NLP ini sangat berkaitan erat dengan komunikasi. Salah seorang pengembang NLP di generasi-generasi awal yang namanya Gregory Bateson, nah, dia ngomong begini teman-teman sekalian. The meaning of your communication is the response you get. Ini sebuah quotes yang sangat berharga yang saya dapat ketika saya belajar NLP. Ya, the meaning of your communication is response you get. Maksudnya apa? Nah, makna dari komunikasi adalah respon yang Anda dapat. Oke, perhatikan. Misalnya begini. Ini langsung contoh kasus aja ya, kawan-kawan sekalian ya. Saya mau beli nasi uduk. Oke, buat saya dan istri saya. Nah, istri saya itu suka banget nasi uduk yang kering, nggak pakai kuah. Nggak pakai sayur gitu ya. Nah, saya juga suka nasi uduk yang nggak pakai kuah, tapi saya pengen sayur-sayurnya. Kan sayur itu kan biasanya ada wortelnya, ada jipangnya, kan asik ya kok di Medan begitu tuh. Jadi, saya bilang begini, Kak, nasi uduk 2, pakai telur sambal. Tapi yang satu, pakai sayur ya, Kak. Yang satu nggak pakai sayur. Nah, oke. Lihat ya, perhatikan kalimat saya ya. Kak, nasi uduk 2 pakai telur sambal, yang satu nggak pakai sayur, yang satu pakai sayur. Oke? Nah, lalu apa yang dilakukan sama kakak itu? Yang pertama, yang nggak pakai sayur biasa aja normal, karena memang nasi uduk itu nggak ada sayurnya. Nah, ketika giliran saya, dia kerjakan yang pakai sayur tadi, apa yang dilakukan? Dia ambil tong sendok sayurnya ya. Dia ambil sayurnya beserta kuahnya. Kalau sendok sayur itu sebesar apa ya? Dia tuangkan, jebret. Nasi saya jadi lontong, teman-teman sekalian. Ya. Nah, lalu aduh Kak, nggak gitu, saya bilang kan. Nah, pertanyaannya, siapa yang salah? Ku tak tahu. Ayo, siapa yang salah di sini? Biasanya kan kalau kejadian seperti itu, kan kita yang marah, benar nggak? Nggak gitu, Kak. Aduh, kakak ini pun tahu kali gitu-gitulah ya kan. Nah, namun setelah saya mempelajari NLP dan disitu dikatakan the meaning of communication is response you get. Makna dari komunikasi adalah respon yang Anda dapatkan. Saya kan berharap agar si kakak itu mendapatkan respon nasinya dikasih sayur tapi nggak pakai kuah kan gitu. Tapi yang dia lakukan adalah nasinya dikasih plus kuah. Jadi makna yang saya dapatkan, itulah sebenarnya komunikasi yang saya sampaikan kepada orang tersebut. Jadi di dalam hal ini siapa yang salah? Oh, ternyata pola komunikasi saya, kata-kata saya yang harus saya rubah sama kakak ini kalau nanti beli sekali lagi. Terbayang ya? Lalu kemudian besoknya saya tes lagi, ya kan?
Oke, besoknya saya tes lagi mana kakak itu semalam ya kan. Oke. Itu warungnya di Eka Surya tuh ya. Di Eka Surya kalau orang Medan, di Eka Surya Simpang Monaco, Simon Sidodadi. Nah, jadi saya tes lagi, Kak. Nasi uduk 2 sama kalimatnya. Pakai telur sambal telur, yang satu nggak pakai sayur, yang satu pakai sayur, Kak, tapi nggak usah pakai kuah, sayurnya saja, saya bilang. Lalu apa yang terjadi? Ya begitu, ketika dia ngambil sayurnya, kuahnya dia keluarkan, masukkan sayurnya aja. Selamat. Paham ya, kawan-kawan sekalian ya? Nah, ini sebuah kalimat yang benar-benar sangat penting bagi kita ketika mulai mempengaruhi orang lain, mulai berkomunikasi dengan orang lain. Dari sinilah kita mendapat sebuah istilah, komunikasi itu adalah ya ketika si penerima pesan memaknai pesan yang sama dengan si pemberi pesan. Itulah yang namanya komunikasi. The meaning. Kita memiliki makna yang sama. Nah, itu ya, komunikasi. Walaupun nanti ada suatu pola komunikasi yang kita ingin mengaburkan makna, ada, tapi kita nggak bahas sampai sejauh itu. Ya, tapi pengertiannya artinya kita ketahui dari makna the meaning of communication is also you get, artinya ketika kita memberikan sebuah pesan atau mempengaruhi orang lain atau menyampaikan sebuah informasi, tapi respon yang kita harapkan dari si pendengar tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti ada permasalahan dengan cara kita berkomunikasi. Kecuali dia tuli, nggak bisa dengar gitu ya. Jadi nggak bisa dengan bahasa ngomong, tapi pakai isyarat. Sampai sini paham teman-teman sekalian ya? Ini yang paling penting. Anda boleh screenshot, Anda boleh videokan, Anda boleh share dimanapun sosial media Anda, dimanapun silahkan. Ini penting banget dalam dunia komunikasi. Jadi ketika Anda ingin memberikan sebuah pesan kepada lawan bicara Anda, pastikan dulu kira-kira apa respon yang ingin kuharapkan dari dia. Sehingga Anda tahu kira-kira kata-kata apa atau cara komunikasi seperti apa yang bisa dia pahami sehingga saya mendapatkan respon sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke? Bisa, teman-teman sekalian? Menarik? Menarik? Gimana suaranya? Menarik nggak? Kita lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau teman-teman semangat, saya makin semangat nih ya. Kalau teman-teman wajahnya nggak ada, jadi seperti saya jadi penyiar radio gitu ya teman-teman sekalian ya. Ya, enaknya. Jadi saya mau ingatkan lagi teman-teman, siapapun yang mendengarkan suara saya, bahwa kita belajar via Zoom ini sebenarnya tidak ada bedanya, nyaris nggak ada beda dengan kita belajar tatap muka. Bedanya pertemuan kita hanya melalui kamera dan layar. Jadi artinya kalau misalnya di pertemuan tatap muka kita serius melihat pesertanya dan si peserta serius melihat pembicaranya dan pembicara juga serius melihat pesertanya, maka akan alangkah lebih baiknya jika kita memang menghidupkan dan mengaktifkan kamera kita. Jadi bisa sama-sama melihat. Itu salah satu adab dalam belajar teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, sama juga ketika seandainya dalam sebuah pelajaran adalah di ruangan, ketika Anda mau izin permisi gitu kan, Anda kan izin Pak. Kemudian nggak ngobrol sama teman-temannya, ya begitu juga dalam pembelajaran online ini juga seperti itu. Ketika misalnya mau permisi, izin dulu, terus kemudian ada anak yang mengganggu, kalau bisa disingkirkan nggak ya? Maksudnya diarahkan dulu nanti nak ya, gitu. Atau izin tutup kamera sebentar, habis itu. Nah, karena pelajaran itu akan lebih mudah diterima ketika kita juga dalam kondisi state yang baik, termasuk posisi kita belajar juga bagus, gitu kawan-kawan sekalian ya. Oke, baik, saya lanjut lagi. Nah, lalu kemudian kawan-kawan sekalian, sekarang kita kembali bicara tentang komunikasi. Nah, ya ini dia. Jadi komunikasi itu ada 2 unsur ya. Ada 2 unsur komunikasi. Yang pertama namanya komunikasi verbal. Yang kedua yang bukan verbal, non verbal ya. Nah, verbal ya, bukan obat-obatan herbal, bukan ya, verbal, oke. Nah, verbal itu contohnya adalah lisan, perkataan, berarti ada suara di sini ya. Nah, yang sedang saya lakukan saat ini, detik ini juga, itu namanya komunikasi verbal. Anda hanya mendengar perkataan saya. Anda tidak melihat wajah saya. Oke? Dan
di antara verbal selain lisan adalah tulisan. Nah, ini tulisan ya, coret-coret ya, kata-kata. Mungkin ada yang seperti ini selama dia tulisan juga mungkin dia ada seperti ini ya ikon tapi dalam bentuk tulisan misalnya kan. Maka itu juga di bagian verbal. Nah, jadi saat ini yang sedang Anda lakukan adalah saat ini yang sedang saya lakukan adalah saya berkomunikasi secara verbal, kawan-kawan sekalian. Nah, yang kemudian yang kedua, non-verbal. Non-verbal itu yang bukan lisan tapi bukan tulisan. Ayo, apa itu contohnya? Boleh diketik di kolom chat. Oke, apa itu? Yang contoh misalnya, ya, Coach Shoki. Oke. Terima kasih Coach Shoki. Nggak apa-apa izin off karena Coach Shoki juga mungkin sedang dalam perjalanan ya. Beliau setiap hari mengisi training ya. Oke. Oke, Bang Finanda ya, gerakan, iklan, bahasa isyarat, bahasa tubuh, mimik muka. Yes, benar sekali. Non-verbal itu artinya ya yang bukan lisan, bukan tulisan. Ya, ini apa? Ya, gestur kah? Isyarat. Gestur, simbol ya. Simbol, isyarat, ekspresi wajah. Oke, segala sesuatu yang ada maknanya tapi tidak ada suaranya atau tidak tertulis, itu disebut dengan nonverbal, teman-teman sekalian. Ya, nah ini ya dua hal ini penting dulu ya, biar kita tahu mana komunikasi verbal, mana komunikasi nonverbal. Jadi saat Anda melihat saya, perhatikan kamera saya, oke? Saat Anda melihat saya seperti ini, itu komunikasi nonverbal. Bayang ya, seperti ini. Itu komunikasi nonverbal. Contoh ya, contoh. Dan ada setelah saya lihat ternyata capek kali wajah saya ya. Oke, baru lihat kamera sendiri, oh ternyata wajah saya terlalu capek hari ini. Kita lanjut ke Bapak ya. Oke. Nah, lalu kemudian kawan-kawan sekalian, nggak apa-apa, walaupun capek masih terlihat ganteng ya, teman-teman sekalian ya, dan lebih awet muda ya. Lalu kemudian, nah ternyata ada sebuah penelitian lagi yang ini sudah sangat apa ya? Sudah sangat viral ya di dalam dunia komunikasi. Bahkan ini pertama kali saya dapatkan ketika saya kuliah di ekonomi ya. Mohon yang punya mikrofon diaktifkan, di unmute tolong ya, atau admin mohon di unmute kan. Oke. Nah, jadi bahkan saya ketika kuliah pertama kali di tahun 2003 ada namanya ilmu komunikasi ya. Atau Bang Rido bukan Bang Rido ya. Ada ilmu komunikasi namanya kawan-kawan sekalian. Di situ saya belajar ternyata ada sebuah penelitian dari Bapak ini Albert Mehrabian. Nah, dia membuat suatu aturan namanya 73855. Walaupun di sini ada sedikit perbedaan pendapat atau ada sedikit salah pemahaman dari beberapa peneliti lain, tapi it's okay, nggak masalah. Tapi intinya di sini dikatakan bahwa elemen komunikasi itu ada 3 dan masing-masing ada porsinya, kawan-kawan sekalian. Nah, seperti apa itu? Ternyata dia ngomong begini. Elemen komunikasi, spoke, ngomong, ya, atau kata-kata, maaf, kata-kata, verb. Jadi elemen komunikasi itu ada 3, kata-kata, kemudian voice, oke, atau vokal, suara, dan body language, atau bisa kita sebut juga dengan visual, apa yang terlihat. Nah, jadi ada 3 pondasi ini. Nah, ini rupanya jurusnya, kawan-kawan sekalian. Kalau Anda mau mudah mempengaruhi orang lain, kalau Anda ingin mudah menyampaikan pesan kepada orang lain sehingga mereka menerima apa maknanya, maka Anda perkuat aja 3 jurus ini. 3V, verb, vokal, visual. Walau masing-masing ada ada presentasi kekuatannya gitu ya. Nah, kekuatan kata-kata atau verbal itu ternyata hanya 7%, bukan hanya sih, 7% mempengaruhi seseorang. Ya. Memang kecil, namun jika salah ini fatal sekali. Ingat ya, pengaruh kata-kata itu 7%. Namun ketika salah bisa merusak semuanya. Oke? Nah, agar kata-kata ini lebih powerful, maka perlu voice. Nah, ini dia.
untuk menguatkan kata-kata, maka butuh voice. Bukan artinya kata-kata nggak berpengaruh. Itu salah. Karena kita sudah belajar kata-kata bisa mengubah apa? Nasib. Kita ingat materi pertama ya. Kata-kata bisa mengubah nasib. Ini disebut dengan belief system yang dikatakan sama si pesulap merah. Ya, dari pikiran, perkataan, akhirnya jadi perilaku gitu ya. Ini kata-kata bisa mengubah nasib. Tuh, kawan-kawan sekalian. Oke? Nah, jadi artinya kata-kata ini agar lebih powerful butuh bantuan si voice. Karena voice sendiri itu pengaruhnya 38%. Jadi Anda bayangkan 38 tambah 7. 45% itu dengan kata-kata dan menggunakan voice orang terpengaruhi. Makanya Anda, kalau bukan Anda ya, zaman dulu kita itu nggak perlu nonton di televisi karena dulu televisi mahal. Kita sering itu dengar radio. Kalau Anda lahir tahun 80-an, 70-an, ada program namanya Nini Pelet. Masih ingat nggak? Ayo. Nini Pelet. Hihi, gitu ada ya. Kalau misalnya kalau yang pernah boleh chat, ada pernah gitu ya. Oke. Nini Pelet. Jadi itu hanya sebuah cerita ya, cerita radio gitu. Namun orang yang mendengar bisa menyeramkan, bisa takut gitu. Karena apa? Pengaruh kata-kata dan intonasi voice suara. Tuh. Dan akan powerful lagi dan lebih powerful lagi ketika ditambah dengan body language 100%. Oleh karena itu ketika Anda ingin mempengaruhi orang lain, lakukan ketiga jurus ini. Mak Lampir ya, sandiwara favorit. Masih ingat ya? Selamat Anda sudah tua gitu ya. Berapa kumbara ya. Oke, selamat adalah selamat kita sudah tua gitu. Jadi kalau mau powerful, udah kita pakai 3 jurus ini secara bersamaan. Keren nggak tuh teman-teman sekalian? Tuh, 3 jurus ini kita ulang-ulang. Nah, sekarang kita akan bahas seberapa hebat ketiga jurus ini. Oke? Jadi dari komunikasi verbal dan non-verbal tadi, di mana letak ketiga jurus itu? Nih, komunikasi verbal itu berasal dari kata-kata dan vokal. Oke? Nah, dan non-verbal itu ada di visual. Teman-teman sekalian, ya. Jadi dengan kita menggunakan ketiganya, maka ini akan menghasilkan ya sebuah jurus yang sangat powerful. Kalau saya menyebutkan dengan 3V. Verb, vokal, visual. Ya, ini dia. Jadi ini apa? Ini jurusnya. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa dikatakan jurus ini hebat dan apa dasar-dasarnya, kawan-kawan sekalian. Nah, kita bahas yang pertama, verb. Oke. Nih, ada sebuah quote dikatakan bahwa satu peluru, kayak mana gambar peluru? Gini lah ya kan. Satu peluru itu mungkin hanya dapat menembus satu kepala. Tapi satu kata dapat menembus jutaan kepala. Saya suka banget ini dengan kata-kata quotes ini. Ya. Buktinya apa? Ini bukan maksud apa ya? Bukan maksud membela atau ini. Ketika Gubernur Jakarta PLT ketika itu ya, Pak Ahok itu salah menyebutkan kata. Saya juga percaya bahwa dia juga nggak akan mungkin terang-terangan ngomong maknanya itu, tapi dia mengatakan bahwa jangan mau dibohongi katanya kan. Kata-katanya hanya apa? Dibohongi aja. Tapi gara-gara ini 7 juta orang turun ke jalan dan beliau akhirnya dipenjara. Walau bisa jadi, ingat maknanya dia bukan mengatakan Quran itu pembohong, enggak. Tapi gara-gara menggunakan kata ini yang terjadi, wow. Apalagi kalau Anda pernah belajar tentang kisah Hiroshima dan Nagasaki. Nah, oke, Hiroshima dan Nagasaki, saya juga lupa cerita, tapi intinya bom itu jatuh gara-gara satu kata, satu kalimat yang salah dipahami oleh Presiden Amerika ketika itu. Ya, Perdana Menterinya ngomong, ditanya gimana nggak mau menyerah dengan Amerika gitu. Nah, Perdananya ngomong satu kata bahasa Jepang. Nah, diterjemahkan secara gamblang, artinya saya lupa, urus aja gimana lagi itu maksudnya ya.
yang membuat si Presiden Amerika ketika itu nggak senang. Oh, berarti ini berarti ini melawan kami. Padahal maknanya kalau misalnya makna secara bahasa Jepangnya itu lebih dalam adalah tunggu dulu, kami akan diskusikan. Nah, begitulah kurang lebih ya. Nanti coba Anda cari kisahnya. Saya jadi lupa. Padahal kemarin tuh ingat banget ceritanya ya. Tapi gara-gara satu kalimat saja terjadi bom Hiroshima dan Nagasaki. Gara-gara satu kata saja itu Ahok dipenjara. Ini ngeri teman-teman sekalian. Ya. Pentingnya kata-kata kawan-kawan sekalian dalam pengaruh orang lain. Dan juga di Quran, maaf ya bagi yang non-muslim ya, tapi saya bahas ngambil dari Quran. Allah juga telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Hai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah berkata dengan perkataan yang benar. Artinya apa? Kita diminta untuk berkata dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Hati-hati, makanya selalu diingatkan dari materi pertama tentang self-talk, dari materi kedua tentang ultimate confidence, kemudian sampai materi ketiga ini bagaimana jurus mempengaruhi orang lain, gak akan lepas dari kata, kumpulan huruf, 4 huruf aja, KATA, kata-kata. Makanya kata-kata ini berpengaruh banget. Lalu kenapa, kok Ustadz ya? Lalu kenapa Coach? Lalu kenapa Coach? Kok saya juga sering berkata-kata, tapi nggak sampai mempengaruhi orang lain? Nah, oke. Atau bagaimana ya kata-kata itu bisa mempengaruhi orang lain? Nah, ternyata kata-kata itu juga harus kita gunakan sesuai dengan cara seseorang menerima informasi. Nah, kita kembali ke NLP lagi nih. Ini kalau lewat 1 jam nggak apa-apa ya teman-teman sekalian ya? Ya, lewat 1 jam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Oke ya. Nah, lanjut ya. Lanjut. Aman. Aman ya. Sampai jam 12 boleh ya? Boleh, tapi tak tinggal di Aman. Lanjut jangan lah. Ya oke, saya mau tidur juga. Oke. Lalu kenapa gitu? Nah, ini saya ajarkan kita belajar lagi tentang NLP nih. Makanya NLP ini bisa dikatakan adalah basicnya dari ya pengetahuan lainnya gitu. Ya, Pak Wahyu baru belajar NLP kemarin ya Pak Wahyu ya. Oke, kita ulang lagi Pak Wahyu ya. Jadi teman-teman juga akan semakin mudah mempengaruhi orang lain, mempengaruhi siapapun termasuk diri sendiri ketika Anda sudah belajar NLP, karena kita belajar part of NLP-nya ini. Nah, kenapa ada kalanya kata-kata itu juga nggak mampu mempengaruhi orang lain? Karena kata-kata yang kita gunakan tidak mudah mereka maknai. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap orang juga punya cara bagaimana menerima sebuah informasi. Nah, memang gimana caranya selama ini orang menerima informasi? Dan ternyata kawan-kawan sekalian, ada 3 tipe, bukan tipe pendengar ini ya, tipe orang yang menerima informasi, saya ganti ya. Cara menerima informasi, ya, oke. Nah, ya bukan tipe pendengar ya. Maaf, ini saya coret. Nah, yang pertama ada orang yang tipe visual. Dan ternyata itu sekitar 40-50% orang di dunia ini tipenya visual. Tipe visual itu adalah apa? Orang menangkap informasi melalui penglihatan. Oke? Orang menangkap informasi melalui apa yang dia lihat duluan. Baru kemudian apa yang dia dengar ataupun apa yang dia rasakan. Nah, seperti itu dia kawan-kawan sekalian. Oke? Nah, yang kedua, tipe auditori. Tipe auditori ini sedikit, sekitar 20%. Nah, jadi ini langka ini, ya. Dan saya ini tipe auditori, berarti saya ini langka ya. Wah, ini mesti dilestarikan saya nih ya. Oke, dilestarikan dan dijaga. Oke. Nah, tipe auditori artinya apa? Dia menerima informasi pertama sekali berdasarkan indera pendengaran. Oke. Sementara tipe kinestetik, ada tipe kinestetik menerima informasi berdasarkan apa itu? Berdasarkan perasaan. Perasa termasuk sentuhan, oke, sensasi rasa, emosi, kemudian penciuman, ya, pengecap. Itu juga banyak, sekitar 40%. Jadi hati-hati kita bicara sama orang yang nggak pas, misalnya dia orang kinestetik. Orang kinestetik itu menerima informasi dia berdasarkan indera perasanya.
Orang visual berdasarkan indera penglihatan. Nah, apa beda cara seseorang belajar dengan cara pembelajar dengan visual, auditor dengan estetik? Contoh dalam hal ini di Medan sudah mulai musim nih. Musim buah apa, Pak Wahyu? Di Medan? Doren. Iya, di Medan sudah mulai musim durian. Orang visual kalau memilih durian, dia pasti dia lihat tuh kan. Oh, ini warnanya kayak gini, bentuknya begini, bahkan dia tangkainya begini, model durinya begini. Benar ya orang visual ya? Ayo, yang milih durian seperti itu orang visual kan? Orang kinestetik ketika milih durian apa yang dia lakukan? Ayo. Dia angkat. Cium. Rasa. Iya, diangkat, dicium. Wah, kurang tajam nih. Benar kan? Pegang durinya, oh tajam nih. Ini durinya tumpul, berarti durinya model begini. Betul ya? Itu orang kinestetik. Kalau orang auditori gimana? Diketok-ketok kulitnya. Diketok-ketok. Iya, saya milih durian gitu. Apa maksudnya? Oh, ini belum matang nih. Oh, ini sudah gitu ya. Nah, jadi beda kan? Itu saja sudah membuktikan bahwa kita itu unik sekali kawan-kawan sekalian. Dan sebenarnya tiga-tiga itu kita ada. Tiga-tiga ada. Kita visualnya ada, auditorinya ada, kinestetiknya ada. Namun biasanya ada cenderung satu. Nah, kita perlu mengetahui ciri-ciri orang visual seperti apa, ciri-ciri orang auditori seperti apa, ciri-ciri orang kinestetik seperti apa. Sehingga kita bisa menggunakan kata-kata yang mudah dia cerna. Paham ya kawan-kawan sekalian? Kata-kata yang mudah dia cerna. Contoh kata-katanya itu adalah, ya, misalnya orang tipe visual. Orang visual kalau ngomong, kalau berbicara, sering banget tuh ngomong gini, saya bayangkan, oh saya lihat, wah cerah sekali, dan menggunakan predikat-predikat visual lainnya. Anda bisa googling. Predikat visual banyak sekali kata-kata kerja yang berhubungan dengan orang visual. Sementara kalau orang auditori, dia itu biasanya dengan predikat-predikat yang berhubungan dengan auditori. Wah, bising kali pun. Suara, teriakan, mendengar. Orang kinestetik bahasanya, waduh berat, beban, saya rasa, gak nyaman. Kata-kata yang berhubungan dengan kinestetik, pahit sekali hidupnya. Bagaimana coba hidup itu pahit? Kan nggak masuk akal sama orang visual. Oke? Nggak masuk akal. Gimana ya hidup pahit ya? Orang visual bingung. Nah, jadi kita bisa memperhatikan dia visual, auditori, kinestetik. Bagaimana ciri-ciri visual, auditori, kinestetik? Nah, ini Anda bisa cari informasi di luar, atau kita bisa mengikuti pelatihan Neuro Linguistic Programming. Ya, di sini belajar bagaimana ciri visual, auditori, kinestetik. Oke? Nah, mau saya contohkan satu? Gimana? Tapi nggak usah lah ya, nanti aja ya, ada kesempatan lain. Jadi intinya bahwa orang itu ada tipe visual, auditori, kinestetik. Walaupun tiga-tiganya kita punya, teman-teman sekalian. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kita berbicara kepada banyak orang? Kan kita kan nggak tahu nih dia tipe visual, auditori, kinestetik. Maka gunakan ketiga kata tadi. Ketiga kata tadi. Contoh misalnya begini. Baik, teman-teman. Anda pasti, ya selamat datang Coach Kodisa, folder tadi ya. Oke, gimana sudah sehat Coach Kodisa? Jadi kita doakan teman-teman sekalian, salah satu sahabat kita, guru kita, Coach Kodisa, hari ini kurang sehat ya. Tadi muntah-muntah, ya demam, kita doakan semoga sembuh, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan Rabu depan bisa semangat di materi yang keempat ya. Amin ya Allah ya. Oke, nah kita lanjut. Jadi bagaimana? Ya gunakan ketiga kalimat tadi. Contoh misalnya begini, rekan-rekan sekalian, kepada tim misalnya kan, Anda coba bayangkan, visual maksud ya, bayangkan Anda punya sebuah rumah yang menurut Anda nyaman, masuk nyaman kan, kinestetik kan, di mana anak-anak Anda berlari di sana dan mengeluarkan suara-suara tawa, terdengar suara tawa, oke, dan Anda di situ melihat ya istri Anda sedang masak ayam kesukaan Anda, aromanya. Nah, kan ketiganya kena tuh. Tiba-tiba di dapur terdengar suara prang. Tak sengaja istri Anda
menyenggol piring dan pecah. Lalu Anda berbicara kepada istri Anda, udah ya nggak apa-apa. Ayo. Kan nyambung kan, visualnya dapat, auditornya dapat, kinestetiknya dapat. Nah, dengan menggunakan kata-kata itu, oke, akan lebih mudah seseorang untuk menerima informasi dari Anda dan otomatis Anda akan lebih mudah mempengaruhi. Ya, jadi belajarnya panjang ini ya, tapi saya sedikit kasih gambaran aja ya rekan-rekan sekalian ya. Sampai sini paham ya? Atau ada yang masih bingung? Kalau paham boleh ketik paham gitu ya. Kalau misalnya ada bingung, silahkan ya. Paham ya, Pak Wahyu jelas paham nih ya. Pak Wahyu ini guru saya nih ya. Paham. Oke, kita lanjut ya teman-teman sekalian ya. Kalau sudah paham. Nah, lalu selanjutnya, alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Nah, pemirsa demikian headline news. Ini contoh teman-teman sekalian. Ya saya katakan tadi, satu kata kalau misalnya salah, ini fatal. Ini kejadian kisah nyata juga nih tahun 2000-an ya. Oke. Kita perhatikan apa yang dia sampaikan. Ini adalah salah seorang reporter Metro TV ketika membawakan berita headline news. Pemirsa demikian headline news siang ini, dan setelah pesan-pesan berikut kita akan bergabung kembali bersama rekan Pesi Widakuswara di studio Metro Mini, maksud kami Metro TV Bursa Efek Jakarta. Tetaplah bersama kami. Oke, dia mengucapkan kita kembali ke studio apa tadi? Metro Mini. Dulu ada Metro Mini ya di Jakarta, sekarang udah Trans Jakarta ya. Dia katakan Metro Mini, maksud saya Metro TV. Oke, setelah itu dia di skor selama 3 minggu atau 4 minggu, sebulan. Kemudian akhir itu dia nggak dipakai lagi, sehingga dia pindah ke TV One kalau nggak salah ketika itu. Dulu bukan TV One, La TV masih ya, kalau sekalian ya. Nah, jadi kesalahannya fatal banget. Anda boleh googling Metro TV, stasi Metro Mini, itu ada kasusnya tuh. Gara-gara hanya satu kata saja, Metro TV, Metro Mini. Dia membandingkan, seolah menyamakan posisinya Metro TV sebagai perusahaan televisi besar memberikan berita dengan sebuah perusahaan Metro Mini. Yang Metro Mini itu apa? Jelek, jorok, ya kan? Kemudian ugal-ugalan, core value-nya nggak sama. Akhirnya selesai karirnya di Metro TV. Tuh. Ya, jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Bahkan satu kata bisa mengantarkan kita kepada neraka. Dan kata-kata juga bisa mengantarkan kita pada surga. Hati-hati teman-teman sekalian ya. Kita kembali dengan pembahasan kata-kata. Oke? Good. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang kedua, jurus yang kedua, vokal atau voice. Nah, saya suka banget nih. Kenapa? Karena saya orang auditori. Makanya ketika Anda mendengarkan suara saya dari tadi, suara saya gimana? Datar aja atau berintonasi, ada powernya, temponya kadang cepat, kadang lambat, kadang penekanan. Ada terasa ya, kawan-kawan sekalian ya. Nah, terasa ya, itu orang-orang kinestetik. Ya. Kelihatan ya suara saya, nah, itu orang-orang visual. Ya. Kedengaran suara saya ya, itu orang-orang auditori. Oke. Nah, bicara masalah vokal atau voice, ada beberapa instrumennya yang ini perlu kita pelajari, kawan-kawan sekalian. Nah, kalau Anda ingin mempengaruhi orang lain dengan dengan vokal atau voice, maka Anda perlu mempelajari dan melatih elemen-elemen ini. Yang pertama adalah intonasi. Oke. Apa itu intonasi? Intonasi itu apa artinya teman-teman sekalian? Intonasi itu bisa kita ibaratkan bahasanya nada. Istilah katanya, istilah kata ya. Oke, nada. Oh, ada yang ketawa nih dibilang istilah kata ya, berarti sering lihat TikTok dia lagi viral ya. Oke. Nada, kemudian naik turun. Nah, jadi artinya salah satu ciri orang auditori adalah ketika dia berbicara, dia ngomongnya selalu berintonasi. Contoh misalnya dia mau beli bakwan. Oke. Bu, berapakah harga bakwannya satu? Gitu ya. Enggak seperti itu. Enggak, ya. Tapi setiap dia berbicara, itu ada intonasinya rekan-rekan sekalian. Nah, kenapa penting intonasi dan yang lain-lain? Nanti saya bahas ya. Oke, itu yang pertama ya, intonasi ya. Kemudian yang kedua, selain intonasi, ya ini boleh di screenshot, boleh difoto, boleh direkam ya. Ini penting banget.
Yang kedua setelah intonasi, artikulasi. Iya, artikulasi. Saya sejujurnya ada kelemahan sedikit di artikulasi. Ada beberapa huruf yang lidah saya terpeleset. Ya, gitu maksud terpeleset ya. Oke, artikulasi. Artikulasi apa? Kejelasan suara Anda, kejelasan kata-kata Anda. Ada tempo. Tempo itu apa tempo? Tempo itu cepat, lambatnya suara Anda. Oke, ada jeda. Jeda itu waktu, koma atau titik. Setiap kata atau setiap kalimat, antar kata atau antar kalimat. Oke, intonasi seperti ini. Ketika saya berbicara, ada intonasinya. Artikulasi kejelasan kata-kata saya. Tempo, terkadang saya bicara cepat, namun terkadang saya bicaranya lambat. Oke, itu tempo. Kalau jeda seperti ini. Jadi, teman-teman sekalian, Anda perlu tahu bahwa ketika kita menggunakan voice, perhatikan jeda di setiap kata atau kalimat. Itu jeda, teman-teman sekalian. Oke, jelas ya beda tempo dengan jeda ya. Nah, penekanan. Penekanan itu ya suara kita ditekan pada satu kata. Bayangkan, seandainya Anda di sini semua, nah, ditekan ada penekanan. Nah, dan yang pasti apa? Volume suara. Volume suara itu penting banget. Ya. Biar tujuan dari semuanya itu untuk menaikkan emosi. Jadi ini berpengaruh juga hubungannya dengan orang-orang yang kinestetik. Ya. Kenapa kita dengan intonasi itu berpengaruh kepada emosi? Sebab kalau kita bicara kembali ke ilmu NLP, kemarin Coach Korysyah juga ada bahas tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Saya juga ada bahas. Di tengah-tengahnya itu katanya ada area kritis ya, ada filter ya. Dan untuk ya, silakan yang mau live ya. Dan untuk melemahkan itu atau membuat sebuah program di pikiran bawah sadar, salah satunya ada dengan emosi, intensitas emosi. Benar teman-teman sekalian, masih ingat ya di pembahasan Coach Korysyah kemarin ya. Intensitas emosi, ada repetisi, ada figur otoritas, kemudian ada emosi gitu ya. Nah, emosi. Ketika kita menaikkan emosi seseorang, logikanya turun. Sehingga lebih mudah bagi kita untuk menyampaikan sebuah pesan yang diterima di pikiran bawah sadarnya. Nah, untuk menggoyahkan emosinya itu menggunakan voice. Menggabungkan antara intonasi, artikulasi, jeda, tempo, penekanan, volume. Sehingga emosinya berubah. Dan yang terjadi, ya dia lebih mau menerima, ini kita mau menerima masukan atau pesan-pesan kita gitu. Nah, nggak percaya emosi bisa mengubah ini, mengubah intonasi bisa mengubah emosi Anda atau mengubah emosi dong. Contoh kasus misalnya bagi teman-teman sekalian, pertahu lagu ini, lagu anak-anak ya, lagu anak-anak, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, ketika Anda mendengarkan lagu itu, emosi apa yang muncul? Ayo. Cicak-cicak di dinding. Ayo. Emosi apa yang muncul? Ayo, boleh kolom chat. Emosi ceria gitu ya. Emosi ceria. Oke, ceria. Oke, emosi apa lagi? Ada terbayang ya, wah gini ya, wah gitu ya. Oke. Ya, nah, itu dari sebuah lagu yang cicak-cicak di dinding gitu kan. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kita ubah? Kalau Anda mendengarkan lagu ini kira-kira apa ya? Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap ditangkap. Oke, emosi apa yang muncul? Sedih. Sedih ya. Oke.
Lucu ya. Oke. Bahkan ketika dinyanyikan sama anak-anak banyak yang sedih gitu ya. Cicak. Udah berubah dia kawan-kawan sekalian. Oke. Nah, artinya sebuah pengen nabok gitu ya. Jadi artinya kawan-kawan sekalian, dengan mengubah voice kita, itu emosi seseorang bisa berubah. Dengan memainkan emosinya, maka lebih mudah mempengaruhi. Itulah kenapa ketika sesi perenungan di sebuah pelatihan kah, di sebuah acara kah, kira-kira intonasinya gimana teman-teman sekalian? Seperti ini kah? Baik teman-teman sekalian, bayangkan saat ini di depan Anda tiba-tiba ada keramaian, orang mengumpul, dan Anda mendekati, dan ternyata ada bapak Anda mengalami kecelakaan di sana. Enak? Ya sedih, malah lucu gitu kan? Oke. Lalu bayangkan kok seandainya kita ganti. Baik rekan-rekan sekalian, seandainya ketika Anda pulang dari kantor, lalu kemudian ketika Anda masuk ke jalan rumah Anda, di sana ada banyak keramaian. Rumah Anda penuh. Dan dipasang bendera merah. Lalu Anda bingung, ada apa ini? Hingga Anda semakin mempercepat gerak Anda. Dan sampai di rumah ternyata. Nah, beda nggak kawan-kawan sekalian? Beda. Beda. Jadi pastikan kita juga perlu belajar informasi. Sehingga ilmu ini, jurus ini benar-benar powerful. Oke, sip? Sip. Lanjut? Udah Lanjut. siap ya? Ya lanjut, satu jurus lagi. Lalu kita selesaikan, kita pending aja jurus satu lagi minggu depan. Lanjut, Coach. Nah, lanjut, saya udah capek nih ya. Ya, bagi Anda sudah ada minum di sekitar, di samping Anda, itu boleh diminum ya. Oke, yuk yang ada minumnya boleh diminum. Silahkan teman-teman sekalian ya. Ada minum, yang nggak ada ambil dulu ya. Karena otak kita adalah organ tubuh yang paling banyak butuh oksigen. Oke. Nah, ketika Anda menguap sesungguhnya itu sebuah respon dari tubuh bahwa otak kekurangan oksigen. Makanya Anda menguap. Menguap itu menunjukkan kita menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan oksigen ya itu dengan air. Maka perbanyak minum air sehingga cairan otak juga terjaga dan oksigen juga bisa seimbang dalam tubuh ya. Alhamdulillah. Kalau ada cemilan-cemilan juga boleh Anda nikmati ya. Anggap aja ini sedang coffee break. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian dan kita masuk ke rumus yang terakhir ya. Jurus yang terakhir. Ini si cacat di dinding ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah visual. Visual bisa kita sebut dengan gestur ya. Ya, saya ingatkan mohon di-mute-kan ya teman-teman sekalian ya. Oke, bisa dengan gestur. Bisa juga disebut dengan gestur. Visual itu gestur atau bahasa tubuh atau isyarat. Ekspresi wajah semua teman-teman sekalian. Nah, bagaimana visual, gestur itu bisa mempengaruhi dan katanya bahkan ini lebih besar 55% dibandingkan dengan visual dan auditori. Benarkah? Oke. Nah, ada video yang membuktikannya tapi saya lewatin aja ya. Saya lewatin aja karena waktu terbatas. Tapi intinya sudah kita buktikan bahwa tadi ketika saya senyum, ketika saya marah, ketika saya kasih 2 jari love ini gitu ya, menunjukkan bahwa orang sudah paham. Nah, agar mereka lebih paham lagi dengan komunikasi visual Anda, maka ada 4 hal yang perlu kita perhatikan di sini, yang perlu kita latih. Yang pertama, eye contact. Yang kedua, ekspresi wajah. Yang ketiga, gerakan tangan. Dan yang keempat, posisi berdiri atau posisi duduk Anda. Oke, boleh di screenshot, boleh dicatat, boleh difoto, karena selepas ini saya akan stop sharing materinya. Karena ini visual, maka saya lebih fokus kepada kamera saya ya. Oke ya, ada 4 elemen yang memperkuat bahasa visual Anda. Eye contact, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan posisi berdiri. Baik, nah sekarang perhatikan kamera saya. Saya mencontohkan secara visual. Nah, jadi kenapa pentingnya eye contact, kawan-kawan sekalian? Ya, eye contact itu artinya tatapan mata ya, tatapan mata. Oke, tatapan mata.
Karena tatapan mata ini pengaruhnya besar sekali, rekan-rekan sekalian. Sampai-sampai Rasulullah SAW memperingatkan kita untuk menundukkan pandangan. Oke, kalau dulu kita menundukkan pandangan kepada lawan jenis kita, zaman sekarang sesama jenis pun perlu kita tundukkan pandangan ya. Karena sudah banyaknya penyakit-penyakit seperti LGBT dan lain-lain ya, benar ya? Oke, saya aja kok saya sekarang kalau ada laki-laki yang mandang saya takut gitu kan. Apalagi pandangannya sambil senyum-senyum gitu ya, agak ngeri ya benar. Saya mengalami case, bahkan Coach Kodisa juga banyak kasus-kasus yang LGBT suka dengan sama jenis ya pasti ada kan zaman sekarang udah mulai terang-terangan. Apalagi case terakhir yang mahasiswa mengatakan gendernya itu non-gender ya. Nah, tapi itu pentingnya dan mengerikannya eye contact ini. Karena dengan tatapan mata itu bukan satu bahasa isyarat. Bahasa isyarat kan kawan sekalian. Oke. Penting banget. Bahkan kalau di NLP ketika kita berbicara sama seseorang dan orang tersebut sedang berbicara dengan kita perhatikan gerakan matanya. Karena di NLP diajarin loh, gerakan mata yang ke sini berarti dia sedang apa di pikirannya sedang prosesnya apa gitu. Kalau apa dengan mata ke sini, apa yang sedang diproses di pikirannya. Kalau pandangan mata seperti di sini, maka dia sedang ngapain tuh di pikirannya. Kalau segi di sini apa, di sini apa, di sini apa, ada di NLP. Jadi menarik sekali ya kalau kita belajar NLP lebih serius ya. Oke. Nah. Jadi perlu bagi kita untuk melihat matanya. Karena tatapan mata itu ya bagian anak panah. Belajar kita untuk menatap mata. Kalau kata si Patrick, lomba menatap. Oke. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mudah untuk melihat mata orang lain. Dia nggak berani, takut, bergetar atau nggak enakan gitu. Tapi perlu sesekali. Tapi menatap mata juga ada tekniknya ya. 2-3 detik, jangan lama-lama. 2-3 detik ngomong, kemudian contoh seperti ini. Sekarang Anda lihat di layar Anda, saya sedang melihat kamera ya. Kalau ini berarti saya sedang melihat diri saya sendiri. Kelihatan kan? Saya sedang melihat diri saya sendiri. Dan kalau ini saya buka aja kacamata saya. Kalau ini saya sedang melihat saya sendiri. Kalau ini saya sedang melihat kamera. Berarti seolah-olah saya sedang melihat Anda, benar kan? Oke. Nah, caranya begini kawan-kawan sekalian. Saya membayangkan kamera ini berarti adalah mata Anda kan. Oke. Baik. Saya ingin bertanya pada Anda. Menurut Anda, setelah mempelajari ilmu komunikasi, percayakah Anda bahwa ternyata komunikasi itu, lihat kan? Jadi artinya saya nggak selamanya melihat mata Anda kan? Saya melirik kanan kiri, balik lagi ke Anda. Saya melirik kanan ke kiri, balik lagi pada Anda. Itu eye contact. Kalau lama-lama dilihat, dia merasa nggak nyaman. Apalagi nantangin. Ya. Makanya ada tekniknya untuk menggunakan eye contact. Nah, itu biasa dipelajari di public speaking, di kelas public speaking. Di sini ada beberapa peserta yang pernah ikut kelas public speaking saya. Ada di sini tadi Bang Ari Musri, udah hilang ya Bang Ari ya. Itu pernah mengikuti kelas public speaking, belajar eye contact, bagaimana kita melihat lawan bicara kita dari jauh, dari dekat, sangat dekat, ya kan? Itu eye contact kita pelajari di public speaking, oke? Itu eye contact. Terus kemudian yang kedua Pak, ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah itu berpengaruh. Nah, seperti apa Anda bicara itu pengaruh kepada ekspresi wajah. Ketika Anda mau serius, maka ya wajahnya juga serius. Ketika Anda ngomong santai, maka Anda juga ngomong santai. Ya, ketika Anda ingin mempengaruhi orang lain, maka misalnya menaikkan emosinya, maka wajahnya juga Anda rubah. Misalnya ya tadi teman-teman sekalian, di sini saya sadar bahwa dalam sebuah, nah kan wajah saya juga jadi sendu gitu ya kawan-kawan sekalian ya. Oke. Wajah saya juga sendu karena saya bahas tentang hal-hal yang menyedihkan. Tapi kalau saya menyerahkan hal yang menggembirakan, nah jadi sekarang saatnya teman-teman sekalian, saya kasih kesempatan buat Anda segera mendaftar di kelas NLP kami. Karena bagi Anda yang mendaftar sekarang, khususnya yang sudah mengikuti kelas 3 kali, kami kasih diskon 10% ya untuk Anda yang sudah mengikuti acara ini. Bagaimana kira-kira Anda tertarik? Ah, kan berubah. Gimana kalau seandainya saya ngomong ini? Ya, jadi teman-teman sekalian yang mau ikut kelas NLP, Anda boleh daftar sekarang. Ada diskon 10% buat Anda. Nah, nyambung nggak?
Lebih enak mana kira-kira emosinya dengan wajah saya yang pertama dengan yang kedua, beda kan? Makanya pastikan kalau Anda punya tim sales, tim penjualan di bis Anda, ini diperhatikan ketika berbicara. Ya, perhatikan bagaimana cara ekspresi wajah mereka, diajarkan, ada ilmunya. Ya, apalagi bagi seorang sales, bagi seorang yang menawarkan produk, ini penting ekspresi wajah. Oke. Yang kedua, tadi pertama eye contact, kedua ekspresi wajah. Yang ketiga apa? Gerakan tangan. Anda perhatikan kan kenapa beberapa kali saya hidupin kamera, ketika saya berbicara, lihat gerakan tangan saya kan. Padahal nggak ada maknanya, tapi ketika saya begini sebenarnya ada maknanya. Jadi penting juga ketika berbicara ada gerakan-gerakan tangan tertentu. Oke, ada analog marking kok di NLP ya. Oke, ada analog marking. Dan terakhir, posisi berdiri, posisi duduk. Wah, ini juga berpengaruh. Bagaimana ketika Anda berbicara sama lawan bicara Anda, tapi posisinya begini. Ya Pak, saya coba menawarkan produk ini kepada Bapak karena saya yakin Bapak pasti butuh produk ini. Nah, begini posisinya dari jauhnya. Beda dengan ini. Baik Pak, pada kesempatan kali ini Pak, terbatas sekali Pak dan Bapak beruntung Pak. Jadi ini hanya tinggal tersisa 3 dan ada 7 orang yang sudah memesan Pak, tapi belum transfer. Jadi saya masih beri kesempatan pada siapapun yang transfer sekarang Pak. Bapak boleh menjadi yang pertama. Ayo, enakan mana kawan-kawan sekalian posisinya? Posisi duduk, posisi berdiri, maksudnya posisi badannya berpengaruh. Jadi bayangkan rekan-rekan sekalian, ya, apa yang akan Anda dengar dari lawan bicara Anda dan yang Anda rasakan ketika Anda telah menggunakan ketiga rumus ini. Anda bagus menggunakan kata-kata sesuai dengan cara orang menerima informasi tersebut. Kemudian vokal Anda enak didengar dan bisa meningkatkan emosi lawan bicara Anda. Dan kemudian Anda menggunakan gestur, ya, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan posisi Anda yang memukau. Ketika Anda berhasil menggunakan ketiga ini, lalu kira-kira apa yang akan terjadi? Demikian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada host kita yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach, sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Coach. Kawan-kawan semua beri tepuk tangan yang luar biasa dong. Keren banget. Boleh juga dikasih tepuk tangan virtual untuk menyemarakkan malam kita kali ini. Baik kawan-kawan semua, saat ini kita sudah sampai ke step berikutnya. Ini kita akan memasuki step untuk Q&A. Saat ini kita akan memasuki, ini ada dari Mas Syauki. Keren banget ilmunya Coach. Mas Syauki ini guru saja nih di SCB ya. Ini coach saya juga nih luar biasa. Coach paling ganteng nih di SCB nih ya. Malam hari ini kita sangat berkah sekali ya Coach ya. Banyak guru-guru kita yang berhadir luar biasa di forum ini. Sangat berkah insya Allah. Amin ya Allah. Nah kawan-kawan, setelah kita simak materi dari Coach Habibie Suhad yang sangat luar biasa, kira-kira apa sih, kasih dong satu kalimat atau satu kata dari materi tadi, apa insight-nya, apa yang bisa didapat dari situ, apa sih, atau keren, mantep, cakep, boleh dong diketikkan di chat box. Bang Iqbal Feizi, salah Bang, dari Indo nih Bang, dari Riau jauh-jauh ya Bang ya. Kapan lagi ke Medan Bang Iqbal? Mantul. Dari Easy ya. Keren, luar biasa Coach. Ya, biasa di luar ya. Super. Oke. Masya Allah, nggak ada obat. Nggak ada obat. Keren. Iya, ya. Nggak akan ada gunanya kita bilang keren, bagus, mantul, mantap kalau nggak dipraktekkan ya. Setuju Coach, setuju. Berarti kita praktekkan. harus Mulai dari sekarang. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada 3 penanya yang pertama yang raise hand untuk memberikan pertanyaannya kepada coach kita yang luar biasa ini. Ayo kawan-kawan, langsung di raise hand boleh? Baik, udah ada Mas Reza Hidayat. 2 kesempatan lagi. 2 kesempatan lagi di sini saya mengulang. Nanti yang di kolom chat kita akan bahas apabila masih ada waktu. Begitu coach ya? Ya, silakan. Baik, ini ada penanya yang kedua. Ada Mas Taufik Tri Gusti Hendra. Mungkin 1 orang lagi.
yang bisa langsung ngobrol. Baik, Santri Sabilah. Oke, dan Mbak Santri Sabilah. Ini ada 4 Coach. Langsung aja kita dengar pertanyaan Coach. Monggo. Oke. Langsung aja ke Mas Reza Hidayat, penanya pertama. Ini pastinya saya sampaikan dulu, kalau misalnya saya nggak bisa jawab, saya mohon maaf ya. Oke. Siap. Ya, karena nggak semua pertanyaan bisa saya jawab pastinya. Oke. Siap, Coach. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan memberikan. Pertanyaan saya gini, Coach. Kan apa ya? Cara terbaik untuk melatih public speaking itu kan sering aja public speaking di depan umum. Pertanyaan saya, mungkin dulu Coach punya pengalaman kan. Kalau kita lagi di rumah nih, kira-kira latihan apa sih yang bisa apa ya? Jadi buat public speaking itu kita tuh lancar pas lagi di rumah gitu kan, lagi nggak ada apa-apa gitu kan. Kira-kira mungkin Coach punya pengalaman nggak gitu kan? Mungkin entah yang di depan cermin atau gimana. Mungkin itu Coach pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Mau langsung jawab atau kita simpan dulu, Coach? Simpan aja biar sekaligus. Ya. Siap. Nanti tinggal diulang. Terima kasih Bang Reza ya. Bang Reza lihat tuh mau ikut kelas public speaking nggak jadi ya kemarin karena sakit ya. Iya, Coach. Nanti kita buka lagi Bang. Oke. Kalau saya ikut ya. Bang udah bayar kemarin ya, saya kembalikan uangnya. Kalau sakit, qadarullah. Apa sehat-sehat Bang. Oke, siap, Coach. Ya. Baik, kami persilakan kepada Mas Taufik. Oke, saya bantu unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada tes kita sudah menyampaikan materi yang sangat bagus ya. Terima kasih sama-sama. Saya dari Batam. Ini terkait Batam ya Bang ya? Ya? Barakallah. Dari Batam ya? Iya Pak. Ya. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan ini terkait tentang manajemen. Jadi komunikasi itu kan sangat penting kan Pak ya di manajemen ya, antara atasan dengan bawahan atau sesama relasi nih rekan kerja. Nah, pertanyaan dasar yang saya ingin sampaikan, ingin tanyakan, apa trik yang mudah untuk menghilangkan grogi, minder ketika menyampaikan sebuah statement kepada orang lain. Nah, itu saja Pak. Ya. Iya. Ya, terima kasih Mas Taufik. Ya. Mana ininya tadi? Mana hostnya tadi? Ya, langsung penanya ketiga aja. Penanya ketiga langsung. Host, mana host? Oh, hadir Coach. Terangin. Kena angin ya, sinyalnya kena angin ya, hilang deh ya. Penanya terakhir siapa tadi? Yang ketiga Mbak Santri. Tafadhol, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya yang sangat keren. Ya. Langsung aja ya. Sebelumnya Pak, saya kan Sabila dari Riau. Sekarang saya kuliah di Semarang. Masya Allah, ya. Kuliah ya, mahasiswa. Jadi? Dulu saya merantau sekolah di Medan. Jadi? Tiba dari Medan sekolah ke Jawa. Ya. Payan gitu kan Pak. Dari orang Medan sama orang Jawa itu kan berbeda gitu kan. Oke, iya benar sekali. Saya ngomong gitu kan, saya berbicara. Menurut saya itu baik-baik saja, tapi menurut mereka orang Jawa berbeda gitu Pak. Ya. Jadi gimana solusinya? Jadi gitu? Iya Pak, cara ngatasinya gimana gitu. Oke, sip, bagus sekali. Keren. Oke, 3 penanya dulu atau 1 lagi ada ya?
Ada 2 lagi nih, Coach. Dua lagi. Nah, 3 dulu ya, 3 dulu ya. Oke, 3 3 dulu. dulu ya. Oke ya. Nah, ini keren nih, keren. Saya Baik. bacakan pertama, Coach. Oh, nggak apa-apa, saya masih ingat kok. Ya. Oke, siap. Masuk ke penanya yang ketiga ini. Oke. Masih ada nggak di sini Bang Jeffrey Manurung tadi? Jeffrey Semarang tadi. Ya. Tadi ini ada di sini ada senior saya. Ya, senior saya, abang saya. Masih. Ah, tuh ya, oke. Gimana Bang pengalamannya dulu, Bang? Coba singkat aja, Bang. Bang Jeffrey ini jelas marganya Manurung. Ya, kalau Nah, masih ada batak-bataknya nih ya. Nah, gimana di sana, Bang? masih lah. Karena kalau itu kan udah bawaan lahir, jadi susah dihapus itu. Iya. Jadi begini ya, kalau di sini kan memang ya wajar lah. Kalau dulu kan saya dari Jakarta, Semarang kan saya itu hampir 9 tahun ya bolak-balik Jakarta Semarang kerja karena keluarga di Semarang sampai akhirnya 2017 pindah ke sini ya menetap di Semarang. Nah, memang ada perbedaan yang cukup beda ya. Kalau kita kan di Medan itu biasanya sangat umum pakai yang namanya bahasa Indonesia gitu ya. Karena memang kita cukup banyak bahasa ya kalau di Medan. Nah, kalau di sini kita di kereta itu harus orang itu biasanya akan pakai bahasa Jawa. Pokoknya kereta dari Jakarta ke Semarang berarti orang Jawa dan saya pakai bahasa Jawa dan itu biasa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini kalau kita di pasar itu ya biasa karena kalau pasar itu kan asumsinya kan bukan untuk pasar umum, pasar tradisional. Jadi pakai bahasa Jawa. Jadi memang itu adalah culture yang cukup berbeda antara kalau di Medan dengan di sini dan penyesuaian gitu ya. Kalau saya di kantor contohnya di sini kadang teman-teman itu pada ketawa gitu ya. Kenapa? Karena pakai bahasa Jawa yang tidak umum gitu loh. Tidak umum dalam artian kalau di sini bilangnya kan kalau 29 gitu ya. Karena saya taunya kan kalau 20 20, kalau 9 songo gitu ya. Jadi kadang bilangnya 20 songo padahal enggak songo libur gitu. Jadi tapi itu bagi saya biasa aja gitu. Jadi dinikmati saja gitu. Kalau saya sih begitu gitu. Gitu ya. Nah, gitu dia, Mbak ya. Jadi artinya memang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Oke. Itu Bang Jeffrey masih nampak bataknya ya, tapi ada logat-logat Jawanya juga ya kan. Terjadi akulturasi namanya ya. Nah, jadi artinya sebenarnya makna cara komunikasi terbaik itu adalah kita sama-sama memahami katanya, ya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, ya memang ketika Mbak Santri berada di sana, Mbak Santri sebaiknya mengikuti culture di sana, belajar pelan-pelan. Karena dalam ilmu mempengaruhi orang lain ada sebuah istilah namanya rapport building. Rapport building itu diantaranya adalah menyamakan diri kita dengan lawan bicara kita. Tuh, jadi memang mau nggak mau pelan-pelan Mbak Santri sebaiknya belajar dengan culture yang ada di sana. Kalau seandainya Mbak Santri mengatakan nggak bisa, berarti namanya limiting belief. Nih, ini baru dari media mirroring, benar sekali. Baru dari apa tadi Jawa Sumatera, kemudian ke Medan, kemudian ke Jawa gitu. Ini saya punya beberapa teman dulu yang tiba-tiba harus berangkat ke Saudi. Sebulan aja udah fasih lancar bahasa Arabnya. Artinya kalau memang kita mau pasti bisa insya Allah ya. Tinggal dipelajari aja insya Allah bisa. Oke. Nah baik. Kemudian penanya kedua tadi ya. Penanya kedua itu ya terima kasih. Penanya kedua itu mengatakan bahwa bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Mas tadi dengan Mas siapa tadi itu? Materi kedua kemarin ikut nggak Mas? Mas Taufik? Materi kedua ikut nggak Mas? Yang Coach Kobi, Ultimate Confidence, ya? Tidak, yang di situ materinya. Baru dapat informasi yang ini. Iya, makanya saya katakan 1, 2, 3 Anda ikuti selesai dan apalagi ke-4 minggu depan selesai dah. Sudah apa? 1 semester sudah Anda ikuti. Sayang sekali ya. Jadi sebenarnya materi jawabannya itu saya nggak bisa jawab lagi di sini dong gitu karena sudah dibahas di materi kedua. Tapi intinya materi pertama ikut nggak Mas? Tidak juga, baru dapat. Iya, itu sayang sekali ya. Karena kalau sudah ikut materi pertama, ikut materi kedua, saya yakin udah nggak ada lagi pertanyaan gimana cara berani meningkatkan. Karena emang itu intinya dulu. Kita nggak akan bisa mempengaruhi orang lain kalau kita juga belum selesai dengan diri kita. Salah satu
Ciri kita belum selesai adalah tadi muncul minder, muncul ketidakpercayaan diri. Nah, untuk tips, tapi intinya ya, saya kesimpulkan dari materi pertama kedua, intinya kita belajar untuk berkomunikasi dengan diri sendiri menggunakan kata-kata positif, self-talk. Self-talk positif, self-talk yang membudayakan. Aku bisa, aku pasti bisa, ya. Semua orang mendengar perkataanku, dan aku menikmati setiap kata, setiap kalimat yang ucapkan pada orang lain. Setiap manusia itu sama di mata Allah. Maka ada kesempatan bagi kita juga untuk menyampaikan pesan sekalipun mereka lebih pintar daripada saya. Mereka lebih dewasa, mereka lebih senior dibandingkan saya. Itu kata-kata positif. Kemudian yang kedua, sembari kata-kata positif tadi, juga ada visualisasi, membayangkan kira-kira apa yang terjadi ketika saya menyampaikan itu. Nah, itu dia, itu inti ya. Jadi nanti jika ada kesempatan kita akan diskusi sama tim, apakah nanti kan ada rekamannya ya, apakah nanti rekaman yang akan diberikan apa enggak, itu nanti saya akan diskusikan dulu. Karena memang mesti ngikuti yang pertama, yang kedua, sehingga yang ketiga ini kita sudah siap untuk mempengaruhi orang lain. Apalagi materi yang minggu depan, itu lebih luar biasa lagi ya. Oke, seperti itu ya Mas Taufik ya, mohon maaf ya, saya belum bisa menyampaikan, karena kalau saya kasih jawabannya secara full, ya itu sama dengan materi pertama dan kedua. Dan penanya pertama tadi, kalau di rumah bagaimana cara berkomunikasinya gitu kan? Oke, bagaimana cara belajarnya? Jadi teman-teman sekalian, saya sedikit mau cerita tentang public speaking ya. Public speaking, public itu artinya umum, speaking berbicara, public speaking berbicara di depan umum. Oke, umum itu berapa orang kawan-kawan sekalian? 2 orang sudah dikatakan umum belum? Udah ya? Oke, 2 orang. Artinya kita ngomong lebih dari 1 orang itu public, 2 orang. Nah, di rumah kita ada nggak minimal 2 orang di rumah? Mama kita kah, istri kita kah, anak kita kah? Jadi ketika seandainya Anda di rumah sedang berbicara kepada kedua orang tua Anda, serius Anda sudah public speaking. Ketika Anda bercerita kepada istri dan anak Anda, berdua di situ, serius Anda sudah public speaking. Itu latihan teman-teman sekalian. Mudah sekali ya. Public speaking itu mudah bukan? Bukan. Ya, mudah teman-teman sekalian. Ya, gitu ya, Bang Reza Hidayat ya. Simple sekali bagaimana cara latihan public speaking. Justru kalau seandainya latihannya di kaca, itu saya ada plus minusnya. Karena minusnya kita nggak bisa ada yang ngasih feedback, ngasih evaluasi gitu. Jadi mulailah di rumah itu dengan berbicara, ngobrol, buat suatu tema untuk didiskusikan, untuk kita ceritakan. Mulai dengan bercerita. Saya setiap hari itu di meja makan kah, atau lagi di tempat tidur kah, atau di ruang tamu kah, itu ngobrol sama istri, sama anak. Itu melatih public speaking. Simple sekali caranya. Ya, seperti itu tipsnya. Oke, terima kasih. Oke, mau dilanjutkan kedua pertanyaan atau mau selesai, silahkan saya kembalikan kepada teman-teman semua. Kalau dari Coach masih ada waktu, Coach? Kalau saya bebas ya. Bebas. Baik, Iya. karena udah ada 2 teman kita. Oh, yang ada 2 lagi nih yang mau bertanya. Kami persilahkan karena Coach kita masih ada waktu, kepada Mbak Fauziah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Coach Habibie. Pertanyaan saya sebenarnya menyangkut tadi sama yang pertanyaan kedua ya Pak. Tadi kan karena memang saya sebelumnya juga nggak masuk di kelas 1 sama kelas 2. Cuma karena memang Coach Habibie sudah menjelaskan. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini tentang komunikasi dengan mempengaruhi orang lainnya dalam berkomunikasi. Cuma kan dalam memaknai, apakah misalnya nih dalam dunia kerja atau sales, intinya ke sales lah gitu kan. Apakah yang kita latih atau yang kita lebih pahamin itu terdahulunya itu pengetahuan untuk mempengaruhi customer lah, misalnya customer, apakah pengetahuan itu merupakan hal yang sangat penting atau ada hal lainnya gitu kan. Tadi juga ada yang menyangkut tentang eye contact ya Pak ya. Nah, di situ saya ingin minta solusi dari Bapak, misalnya nih kan terkadang kan kalau kita berhadapan dengan customer gitu kan,
kadang raut wajah kita menandakan bagi customer itu kayaknya nggak suka atau apa gitu, padahal kita capek atau apa. Gimana caranya mengubah aura wajah lah gitu ketika kita misalnya lagi nggak mood atau lagi ngantuk gitu. Terima kasih coach, itu aja. Saya tanya, maksudnya pengetahuan, maksudnya product knowledge gitu ya? Ya, product knowledge. Oke, siap, terima kasih. Oke. Good. Ya, terakhir, siapa tadi? Mbak Anissa. Ya. Yang sudah tangannya diturunkan aja, nanti capek, angkat tangan terus. Yang virtual diturunkan aja, nanti capek angkat tangan terus sampai pagi gitu ya kan. Silakan Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin sedikit bercerita coach. Saya pernah ikut tes kepribadian, di saat itu saya dapat tes dari Steven ya coach, itu feeling. Feeling ini ketika dia menerima informasi, dia itu masuk ke tipe kinestetik coach, perasa. Jadi saya sering ketika saya mendengar orang bercerita, ketika cerita itu sedih, saya menangis. Sebaliknya begitu juga coach, ketika saya public speaking, saya mewek gitu coach. Jadi pertanyaannya di sini gimana coach caranya ketika public speaking itu cara mengontrol emosi ya dibilangnya coach ya. Gimana cara mengontrol biar nggak nangis, karena kalau di public speaking ya malu kan coach, lagi berbicara ya mewek kan, jadi audiens agak bingung gitu jadinya ya kan coach. Itu aja pertanyaannya coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dasar-dasar nih, saya nggak bisa jawab dengan baik nih ya. Oke. Ya, Kak Anissa tangannya boleh dituruni ya. Oke ya. Nanti gini terus sampai. Yang pertama tadi Fauzia ya. Fauzia saya begini ketawa terus ya. Fauzia. Jadi apakah produk tulis itu penting, tapi ada lebih penting. Itu ya. Oke. Produk tulis penting dalam menyampaikan sebuah pesan, penting, tapi ada yang lebih penting. Yang lebih penting adalah membangun keakraban. Itulah pentingnya kita berkomunikasi agar keakraban terjalin. Kalau sudah akrab, kalau sudah nyaman, tujuan membangun keakraban itu menciptakan kenyamanan ya. Oke. Kalau sudah akrab, kalau sudah nyaman, produk knowledge pun kadang-kadang nggak perlu dia tanya. Karena dia sudah trust dengan Anda. Oke. Ya gitu ya Kak Fauzia ya. Boleh mengangguk kalau paham Kak Fauzia. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian itu jawaban intinya ya. Product knowledge penting, tapi yang lebih penting lagi adalah membangun hubungan. Oke, tujuannya biar dia nyaman, akhirnya dia trust. Product knowledge itu kan tujuannya biar orang trust dengan produk Anda, benar kan? Namun dalam dunia penjualan, sepertinya Mbak Fauzia berhubungan dengan dunia penjualan ini ya. Dari dua pertanyaannya, benar ya? Oke. Nah, pertanyaan jadi ketika agar sebelum orang tersebut percaya dengan produk Anda, dia harus percaya dulu pada Anda. Kalau dia sudah percaya dengan Anda, produk sejelek apapun, dia akan percaya bahwa produk itu bagus. Kenapa? Karena dia percaya sama Anda. Oke, itu dia yang pertama. Makanya pentingnya berkomunikasi, ya, interpersonal skill. Ya, kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah gimana cara menciptakan aura di wajah. Oke, khususnya kalau lagi ngantuk, lagi bad mood. Nah, ada suatu quotes yang bukan quotes ya, prinsip ini ya, disampaikan sama Tony Robbins, terkenal tuh. Motion make emotion and emotion make motion. Nah, maksudnya apa? Gerakan, motion bisa meng-create, membuat emosi seseorang berubah. Dan sebaliknya, emosi seseorang bisa juga membuat perilakunya, gerakannya itu berubah juga. Bad mood, ekspresi wajah jadi songok, kalau bahasa orang Medannya songok, sengok, misalnya ya kan? Oke. Nah, walau ada juga orang yang nggak ngapain-ngapain, happy pun dia ada yang memang wajahnya nggak sengok, memang ada, oke ya. Tapi itu bisa dimodifikasi lah kira-kira ya. Nah, jadi kalau seandainya Mbak Fauzia sadar bahwa gue lagi bad mood nih, berarti kan hubungan dengan perasaan kan? Oke. Coba ekspresikan senyum seikhlas mungkin, otomatis bad mood-nya pun hilang. Atau kalau seandainya lagi bad mood, mau wajah bahagia,
hilang kan bad mood-nya, otomatis wajah juga akan berubah. Jadi pertama sadari dulu, gua lagi bad mood nih. Oke, kalau gua lagi bad mood, pasti wajah gua jelek. Pertanyaannya, Mbak Fauzia mau nggak wajahnya jelek? Sehingga pelanggan itu menganggap, nggak enak, mau nggak? Nggak mau kan? Lalu jadi solusi apa? Ya senyum aja paksakan, insya Allah bad mood-nya juga hilang. Otomatis itu. Oke? Nah, atau hilangkan bad mood-nya. Bagaimana cara menghilangkan bad mood? Mbak Fauziah yang tahu sendiri gimana cara Mbak Fauziah menghilangkan bad mood. Salah satunya dengan apa? Self-talk yang di materi pertama. Karena kedua saling berhubungan. Jadi, how to, gimana caranya? Ya ubah saja, hilangkan bad mood-nya, atau senyum aja, nikmatin aja. Nah, kalau bicara dari sisi service excellent, kita nggak bisa dari komunikasi ya. Dari service excellent, cara satu-satunya agar Anda tetap perform di pekerjaan Anda, kalaupun ada bad mood sebentar aja hilang, siapapun pelanggannya Anda menerima dengan senang hati, ya satu-satunya cara adalah dengan love what you do. Cintai pekerjaan Anda. Nikmati pekerjaan Anda. Kalau Anda benar-benar menikmati pekerjaan Anda mensyukuri. Kenapa Allah mengamanahkan aku kerja di sini? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan di tempat lain? Itu artinya ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan rezeki, karunia, nikmat yang Anda dapatkan bekerja di situ. Syukuri, nikmati, maka bad mood akan hilang. Saya dari subuh tadi sudah beraktivitas, sampai malam ini saya beraktivitas, ada wajah-wajah capek, ya capeknya ada wajah tadi kan, kelihatan. Tapi Anda merasakan energi saya lemas di sini? No, semakin malam semakin hot. Anda rasakan kan? Padahal kita nggak bertatap muka, kita nggak ketemu langsung, tapi dari kata-kata saya, ya, dari perasaan saya, dari tatapan mata saya, itu terasa aura yang wah besar. Kok bisa? Karena I love my job. Saya mencintai pekerjaan saya. Itu. Super sekali. Super sekali, Masya Allah. Siap ya, habis ya? Mau lagi nggak apa-apa, silakan aja. Oke, paling Anda yang telat bangun besok ya. Gitu ya, Coach Kodrisa ya? Atau ada menambahkan Coach? Karena yang pakar komunikasi sebenarnya Coach Kodrisa ya. Masya Allah. Iya, saya pakar berkombur saja ya. Allahu Akbar. Mungkin Coach, tanggapin yang tadi pertanyaan ketiga tadi boleh ya? Iya. Yang dari mana tadi? Dari Medan apa? Dari mana ya? Kuliah di Semarang gitu ya? Oh ya Semarang Coach. Iya. Coach juga beliau juga di UGM dulu ya. Ya saya kuliah di Jogja ya dulu. Tapi saya mau sharing ini ilmu saya dapat dari guru saya. Dan ini ilmu tingkat tinggi. Dan ilmu ini yang dipakai ketika sebagai pengelana ya. Kita ini kan pengelana kan. Simatupang kan. Yang malam tunggu panggilannya. Jadi kadang dipanggil di Jawa, kadang dipanggil di Kalimantan, kadang dipanggil di Bali gitu ya. Jadi ada satu ilmu yang ini penting banget dan ini saya pakai dan ini it's work. Ya. Mau tahu mantranya nggak? Mau tahu ilmunya nggak? Dan ilmu ini kalau Anda pakai ini, Anda berada di daerah manapun, Anda pakai di daerah manapun, di suku manapun, bahkan di luar negeri, Anda akan mudah untuk akrab, dekat, dan bisa komunikasi dengan siapa aja di daerah itu. Oh enggak? Tapi ini ilmunya harus dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin, dia nggak jadi. Dia. Mau. Ya, saya dapat ilmu ini dari guru saya, Kang Asep Khairul Ghani ya. Saya ikut kelas beliau 6 hari belajar transpsikoterapi, jadi belajar trans. Jadi bukan hanya belajar hipnosis, tapi belajar transpsikoterapi. Bagaimana kita bisa lebih dekat dengan diri kita sendiri, dan lebih akrab dengan diri kita sendiri. Dan waktu itu acaranya di Bogor. Nah, kebanyakan pesertanya juga orang Bandung, orang Bogor, dan saya sama Kang Asep disuruh jalan-jalan di Bogor sendirian gitu. Dan saya nggak bisa bahasa Sunda. Nanti saya mau belajar sama Kang Iqbal dulu, belajar bahasa Sunda dulu ya. Tapi mantra yang dikasih guru saya itu, itu keren banget. Kan? Dan saya pakai di Bogor itu works, saya pakai di Jogja itu works, saya pakai di mana-mana works. Ya. Jadi
Caranya simple, caranya sederhana. Kalau teman-teman yang udah belajar NLP pasti tahu tuh yang namanya state of mind, pasti ngerti yang namanya unconscious mind kayak gitu ya. Kalau yang belum nggak apa-apa, nanti ada kesempatan untuk belajar. Dan Anda tahu kan nanti mau belajarnya ke siapa yang tepat, itu udah pasti udah tahu lah, gampang itu. Nah, saya mau sharing aja di sini. Satu, pada saat Anda berada di Semarang, misalnya tadi Kak Santri ya, atau Anda berada dimanapun itu, jangan pernah Anda merasa bahwa Anda orang asing di situ. Karena kalau Anda merasa Anda berada di tempat asing, ya Anda jadi orang asing. Yang namanya asing itu ya pasti aneh gitu. Jadi itu dihilangkan dulu. Chang up. Anda oke, Anda di Semarang, Anda di Jogja, terus di Chang up. Saya sedang di Indonesia, itu di mindset-nya. Karena saya orang Indonesia gitu. Kalau Anda nanti keluar negeri gitu, Anda kemana? Anda ke Amerika, Anda kemana-kemana gitu. Ya kalau Anda ngerasa bahwa ini kan saya orang Indonesia nih, saya orang Medan, aneh lah kayaknya kalau ada di Amerika. Ya Anda bakalan jadi orang aneh. Itu mindset, it's about mindset. Coach Habib udah ajarin kemarin itu tentang mindset. Jadi ya saya ini manusia sama seperti mereka. Ini universe, saya berada di universe yang sama. Anda bukan berada di metaverse yang lain gitu kan, enggak kan? Anda nggak sedang berada di semesta lain, enggak. Anda sedang berada di semesta raya, di galaksi Bima Sakti, kita berada di universe yang sama dengan siapapun orang itu, mau orang Rusia kayak, mau orang mana kayak itu. Nah, mindset itu harus dibangun dulu pertama kali. Nah, jadi Anda berada di Makassar, Anda berada di Aceh, Anda berada di manapun, kita sama Indonesia. Nah, itu akan memperkuat kita. Dan itu akan membuat kita merasa bukan jadi orang asing. Sebelum belajar teknik-teknik yang lain, mindsetnya harus didudukkan dulu itu pertama. Nah, kemudian ini mantranya nih. Mau tahu mantranya nih, dan ini harus dipraktekkan, dirapalkan. Mandi 7 kembang, enggak ya? Ini mandi dari direkam ya? Gitu. Enggak ya, enggak. Tapi ini benar-benar ya. Ini kalau teman-teman belajar self talk, katakan Coach Habibie kemarin, ingat ilmu yang pertama itu. Mantranya gini, self talknya gini. Saya sekarang adalah orang Semarang. Catat tuh Kak Santri. Saya sekarang adalah orang Semarang. Semua budaya, bahasa, dan makanan yang ada di sini cocok untuk saya. Dan itu nyaman dan alami bagi saya. Itu mantra tuh, bagi perantau-perantau, bagi orang-orang yang berkelana, gitu ya, kayak Coach Habibie itu nanti diundang di sana, diundang di sini, diajak makan makanan yang kita belum pernah makan sebelumnya, gitu ya. Itu yang dicari ya. Iya, nanti kita diundang makan di Makassar, kita diundang makan nanti di Pekanbaru sama Kang Iqbal gitu kan. Kita nanti diundang makan di mana gitu. Nah ini kan jadi masalah itu kalau seandainya kita nggak, ya asalkan halal kan harusnya kan bisa makan gitu ya. Nah ini mantranya nih luar biasa nih. Saya saat ini orang Semarang, ya kan? Itu mantranya tuh. Saya saat ini orang Semarang. Budaya, bahasa, makanan, dan semua hal yang ada di sini ya secara alami cocok buat saya. Diulang-ulang itu mantranya. Cocok dengan lidah dan perut saya, cocok dengan gaya, dan saya bisa menyesuaikannya dengan mudah. Itu. Bukan berarti Anda harus jadi orang Semarang, bukan berarti bahasanya, logatnya harus hilang, nggak juga gitu ya. Itu. Nah, tapi Anda bisa enjoy nikmatinnya. Dan kalau dilatih ini dan diresapi self talk-nya kembali lagi ke materinya Coach Habibie di awal, ini jadi self talk yang sangat luar biasa. Ya, jadi saya sudah melakukan itu dan alhamdulillah it works self talk-nya. Ya, saya adalah orang misalnya Kalimantan gitu ya. Dan bahasa serta budaya di sini saya bisa beradaptasi dengan mudah. Nah, itu penting banget dilakukan. Mungkin itu aja Coach Habibie. Ya, luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Coach Korisa ya. Keren banget. Iya, benar itu tepat sekali. Ya, kembali kepada mindset awal ya. Makanya di materi pertama itu ya, Mbak Satri ya. Jadi dipastikan ya teman-teman sekalian, di pertemuan terakhir cepat-cepat masuk karena memang dibatasi 100 orang. Oke. Ya, saya kembalikan kepada host kita yang luar biasa. Baik, Coach. Terima kasih juga kepada Coach Godri yang telah memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Karena berhubung ini sudah hampir jam 10, mungkin di kawan-kawan kita yang lain udah jam 11 karena waktunya berbeda. Izin Bang, itu ada chat yang belum dijawab itu. Mungkin pertanyaan juga bisa dicek. Oke.
Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Iqbal. Oh, ini juga guru saya, ini dulu ngajari zakat, Masya Allah. Saya izin bacain ya, Coach ya. Ya. Di sini Coach izin konsul. Jika responden yang diajak bicara tidak ada respon, apa tahapan atau tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan feedback yang kita harapkan? Padahal rumus-rumus tadi sudah dilakukan. Ya. Begitu, Coach. Oke, bagus. Itu kan tadi kan jurus. Wah. Sebelum melakukan jurus kan ada kuda-kudanya. Benar ya? Nah, kuda-kudanya itu adalah dengan melakukan pendekatan yang membuat seseorang nyaman dengan kita. Seseorang nggak ada respon itu kan bisa kita analisis berbagai faktornya. Bisa jadi mungkin dia sedang ada aktivitas di luar dari kegiatan kita. Misalnya lagi kita ngomong, rupanya dia sedang lagi WA, ada penting-pentingnya, atau dia lagi mikirkan masalah dia gitu, sehingga yang kita sampaikan tuh nggak sampai diterimanya dengan baik. Atau mungkin dia bisa jadi biasanya ya pada umumnya nggak merespon itu bisa jadi dikarenakan apa yang kita sampaikan tidak bermanfaat untuk dia, tidak menarik untuk dia. Bisa jadi dikarenakan belum dekat dengan kita, dia merasa kita tuh belum dekat dengan dirinya. Makanya di antara semua ini diawali itu dengan pendekatan, PDKT. Toh kita sendiri aja ketika mendatang mau cari pasangan hidup, ya bukan pacaran ya, mau cari pasangan untuk nikah gitu kan. Bisa kita perempuan datang, nikah yuk gitu. Kira-kira diterima nggak? Lu siapa gitu pasti mereka bilang kan. Tapi apa kita lakukan pertama sekali? Oh, ternyata orangnya seperti ini. Sukanya begini, nggak suka begini, cara pendekatannya seperti ini, datangi, ajak ngobrol, pendekatan, gitu kan? Ya sama, ketika kita mau menyampaikan sebuah informasi, kenapa nggak direspon? Mungkin ada yang salah dengan pendekatan kita di awal. Nah, makanya sebelum ini, ya, yang pertama sekali sebenarnya ada materinya itu di materi kalau saya di ilmu komputer saya namanya PDKT. Dan itu juga kemungkinan akan menjadi, dan pertanyaan ini juga akan menjadi basic atas materi minggu depan. Ya, memang saya nggak bisa membahas ini karena materi ini juga merupakan salah satu inti dari materi minggu depan. Ya, minggu depan itu kan materinya bagaimana kita bisa masuk kepada mempengaruhi kan. Nah, lalu gimana kalau misalnya nggak respon? Karena ada tahapan yang memang belum kita jalankan. Dan itu akan kita bahas besok teman-teman sekalian di pertemuan minggu depan tentang rapo, ya. Cara paling mudah ya untuk mengajak seseorang mudah menerima respon kita. Salah satu tipsnya ya. Oke, cerita aja salah satu ya. Cerita aja dulu hal-hal yang berkaitan dengan dirinya atau hal-hal yang dia sukai. Itu saja dulu. Jadi kita nggak perlu menyampaikan sebuah informasi dalam-dalam, kita inginnya apa, kalau mereka juga masih belum nutup diri ataupun belum sesuai dengan kebutuhan. Jadi banyak faktor ya alasan mereka nggak merespon. Nah, faktor-faktor itu yang perlu kita analisis dulu. Oh, ternyata mungkin ada cara yang salah, atau pendekatannya kurang tepat, atau pas lagi ngomong di waktu yang kurang tepat. Ada banyak cara itu, ya ada banyak kendala. Ya ada banyak kendala, tapi belum bisa kita bahas di sini. Tapi intinya analisis dulu, dan biasanya itu dikarenakan kurangnya pendekatan kita kepada lawan bicara kita. Seperti itu ya, Bang Iqbal ya. Oke, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Coach. Juga kawan-kawan yang sampai detik ini masih bersama kita. Ada 72 partisipan. Aduh, agak ini nih Coach. Masih perlu belajar banyak sama Coach Habibie ini. Baik kawan-kawan semua, kita sudah hampir sampai di akhir acara kita. Akan tetapi sebelum kita akhiri, boleh dong semuanya buka kamera on cam, kita akan ambil gambar lagi. Kita akan ambil gambar untuk mendokumentasikan keseruan kita pada malam hari ini. Ayo dong dibuka kameranya, Baik kawan-kawan, karena tadi di awal-awal kita megang barang warna hitam, maka ini kebalikannya. Apa kebalikan warna hitam? Lawan warna hitam apa? Putih ya? Boleh dong diambil. Apa aja yang warna putih? Kita akan ambil foto dengan barang yang warna putih. Baik, ada charger, ada yang lain-lain. Oke. Di slide yang pertama, dengan senyum yang sangat ikhlas dan menawan, boleh dong diberikan senyum cheese. Saya akan ambil gambar. Oke, kita ke slide yang kedua. Tetap ditahan. Oke, barang yang warna putih, senyum cheese. Oke.
Di slide yang terakhir. 1, 2, 3, cheese. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita semua. Keren banget malam ini. Ini yang hadir sampai sesi terakhir ini adalah orang-orang yang sangat benar-benar pembelajar sejati ini. Benar-benar pembelajar sejati. Dan kawan-kawan semua diharapkan untuk tetap mengikuti series ini karena saya akan memberikan spoiler nih. Kita minggu depan akan kembali, Rabu depan akan kembali belajar bersama dengan Coach Kodrisa Siregar. Ini adalah sesi terakhir dan sesi ini adalah sesi yang sangat powerful, adalah puncak-puncaknya. Maka diharapkan untuk hadir cepat sebagaimana yang dikatakan oleh Coach Habibie tadi. Jangan sampai tertekong. Minggu depan kita akan berbicara tentang speak to influence. Bagaimana cara kita berbicara untuk mempengaruhi orang lain. Begitu. Dan kembali saya ingatkan untuk kawan-kawan semua yang tadi udah men-screenshot, yang udah memvideo untuk membuat IG story. Dan jangan lupa untuk men-tag IG Kuanta Edutama, kemudian IG Coach Kodrisa, kemudian IG Coach Habibie Suhab. Udah nggak Siregar lagi. Udah nggak Siregar lagi ya? Udah nggak Siregar lagi. Kemudian jangan lupa untuk mengisi form kehadiran, karena nanti kita akan lihat siapa-siapa aja yang hadir di sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan sampai sesi keempat. Juga yang nanti captionnya, yang IG-nya nanti paling keren story-nya, kita akan beri door prize. Betul ya, Coach ya? Insyaallah. Kita kasih hadiah, insya Allah. Baik kawan-kawan semua, sebelum kita tutup, di sini saya ingin menyampaikan sedikit dari insight yang disampaikan pemateri hebat kita tadi. Dari 3 tekniknya itu adalah verb, vokal, visual, gitu Coach ya? Yes. Dan verb itu berpengaruhnya paling sedikit, 7%, akan tetapi dampaknya sangat luar biasa. Salah sedikit bisa kacau kita. Dan semoga tadi, mungkin saya juga tadi banyak salah, makanya perlu belajar lagi nih. Dan voice itu 38% tadi yang dikatakan oleh Coach Habibie. Kemudian yang paling berdampak itu adalah visual. Makanya tampilan visual itu sangat berpengaruh ya Coach ya. Itulah insight yang bisa saya berikan. Terima kasih kepada kawan-kawan peserta semua, terutama kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Malam ini kita sangat diberikan wejangan yang luar biasa banget. Maka saya tutup. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kalimat yang salah, juga tadi ada nambahin marga Coach Habibie Siregar ya kan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Habibie. Terima kasih teman-teman sekalian setelah waktu kesempatannya ya. Terima kasih Bang Maman. Terima kasih Coach. Terima kasih. Terima kasih saya ya. Sopo guru kami Pak Adi Permata yang luar biasa. Terima kasih Bang Rido ya. Stay tune terus di 3 pertemuan ini di setiap kelas-kelas saya ya. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah bisa meninggalkan ya jazakillah khairin kasiran. Ya, Kak Anissa, ya Bang Fadlan, Bang Reza Hidayat. Oke, syukron. Afwan, Bang Ghafur, maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang tepat. Segala kebaikan tuh dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dari saya. Umi Ega, terima kasih juga. Syukron semua, syukron jazakumullah khairan. Merindukan Medan, ayo segera Bang, kita pulang kampung Bang. Bang Iqbal ya. Oke, kampungnya nggak di sini ya Bang ya. Oke. Junardi ya, terima kasih banyak. Bang Rizky Anugrah. Ya, ditunggu orderan-orderannya Bang Rizky. Oke. Ya, terima kasih Bang, jauh-jauh di Gorontalo. Di sana sudah malam banget ya. Oke, Bang Joni Rahman, makasih Bang. Oke, salam kopi Joni. Sama-sama Coach. Kapan ngopi kita Bang Joni? Rindu nih awak dengan wejangan-wejangannya Bang Joni nih. Ya. Mas. Allah. Oke. Kapan nih kita jalan-jalan ke Pekanbaru ini, Coach Habibie? Ya, nunggu undangan dari Bang Iqbal lah sebagai
preman di sana, ya kan? Laku penguasa wilayah. Iya, selalu penguasa wilayah kan. Kita nunggu panggilan Bang Iqbal aja. Kapan panggil, Coach malam ini gerak langsung kita Coach. Ya. Izin ikut Mantap. Coach kalau ngopi siapa Andre? Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan ada rezekinya ya Coach ya. Amin ya Allah. Iya, pengen juga ke Pekanbaru kita nih ya. Iya. Banyak potensi sini. Banyak ya Bang ya. Buka cabang kuantas ini. Allahu Akbar. Ya. Kapan kita ke Pekanbaru Coach? Bisa diagendakan tuh, bisa diagendakan di bulan September, Oktober kayaknya oke tuh. Ya. Bisa tuh saya jumpa kawan-kawan di sana, teman-teman TDA juga di sana kan. Coba banyak sih memang teman-teman kemarin bisa dimaksimalkan. Oke, baik, terima kasih teman semua. Kita close ya. Saya tutup pertemuan kita. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.